Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda'i wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati PLT Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong, yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan seluruh Bapak dan Ibu, para ustaz dan ustazah Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong, yang sama-sama kita sayangi dan kita banggakan juga seluruh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia pada bulan yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan Allah. Pada hari ini kita kembali bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, bahkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul, bersama-sama kita berhadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana kita pada hari ini mengadakan pesantren Ramadan khusus untuk seluruh siswa kelas 10 dan 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan, melancarkan urusan-urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan curahan rahmatnya, ketenangan, keselamatan, ketenteraman, segala apa yang kita hajatkan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan. Segala apa yang kita pinta, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi. Oleh karena itu, selayaknya lah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara, apalagi pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan harapan kita Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk, inayah, taufiknya kepada kita untuk dapat menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang soleh atau solehah. Lebih-lebih ini bulan Ramadan, kita dituntut untuk selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, kepada para keluarga, para sahabat serta pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Seluruh siswa peserta pesantren Ramadan Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong yang Ibu cintai, tidak terkecuali seluruh Bapak dan Ibu Dewan Guru, para asatidz Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong, marilah dalam kesempatan ini kita kembali menyimak atau mendengarkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran tentang kewajiban kita pada bulan Ramadan ini sebagai umat yang beriman, sebagai umat Islam. Kita disuruh atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa.
sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi demikian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kata Allah Subhanahu wa taala kamu menjadi orang yang bertakwa. Para peserta pesantren Ramadan Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong yang Ibu sayangi, seluruh Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya muliakan dan saya banggakan, melihat daripada perintah Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa Allah menunjukkan perintah ini kepada orang-orang yang memang dipanggilnya dengan panggilan yang sangat lembut, dengan panggilan yang sangat terhormat, yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena kalau tidak beriman jauh untuk melaksanakan ibadah puasa. Percaya aja tidak, apalagi mengerjakan. Oleh karena itu bersyukur kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala ada iman. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan iman. Karena apa? Karena hanya orang beriman yang hatinya terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah wajib bagi orang-orang yang sudah mukallaf, bagi orang yang berakal, bagi orang Islam. Jadi orang yang mukallaf itu orang-orang yang sudah ada tuntutan untuk melaksanakan hukum taklifi. Sama seperti ibadah sholat. Dan ibadah puasa termasuk rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang-orang Islam yang mukallaf, yang balik, yang berakal sehat. Nah, oleh karena itu sebelum Ibu menguraikan apa-apa saja yang harus kita persiapkan, apa-apa saja yang harus kita lakukan selama menjalani ibadah puasa Ramadan, yang sebenarnya kalau kita perhatikan puasa atau bulan Ramadan ini sungguh sangat sedikit sekali waktu kalau kita ingin memperhatikan waktu yang luang. Kalau kita sangat memperhatikan, sibuk sekali kita dengan kegiatan yang sifatnya amaliyah. Mengapa demikian? Karena sangat disayangkan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini kita abaikan, kita lewatkan begitu saja. Nah, oleh karena itu sebagai orang beriman, bulan Ramadan ini penuh dengan perencanaan. Apa yang harus saya lakukan setiap hari? Mulai dengan sahur, kemudian melaksanakan ibadah puasa pada waktu siangnya, kemudian melaksanakan amaliyah-amaliyah wajib, amaliyah-amaliyah sunnah. Sampai lagi berbuka puasa, kemudian kita melaksanakan ibadah malam. Apakah itu ibadah tarawih, apakah sembahyang malam, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang tobat, macam-macam. Mengingat apa? Mengingat waktu yang sangat berharga. Nilainya memang beda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itu seluruh peserta pesantren Ramadan Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong, kewajiban berpuasa adalah kewajiban yang merupakan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, tidak ada lagi pertikaian para ulama atau perselisihan para ulama. Tidak ada perselisihan bahwa ini adalah hukum taklifi yang wajib dilakukan oleh setiap orang-orang yang sudah mukallaf. Oleh karena itu ibu teringat dengan cerita dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayangkan. Mudah-mudahan seluruh peserta pesantren Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong, pesantren Ramadan ini mudah-mudahan meningkatkan ilmu, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Bahwa ibadah puasa Ramadan jangan dianggap remeh. Kalau berani meninggalkan, jangan. Mengapa demikian? Karena ibu tadi teringat dengan sebuah cerita dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada suatu saat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada yaumil akhir ada masanya kita ini nanti yaumul hisab, berhitung amal. Ada masanya nanti kita yaumul mizan, bertimbang amal. Belum lagi bertitik di titian siratal mustaqim. Belum lagi segala-galanya itu kita lewati. Jadi ada cerita anak-anak ibu yang ibu cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ada melihat umatnya pada yaumil akhir itu dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu melihat ada seseorang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala padahal ini belum berhisab, padahal belum bertimbang, belum ada apa jar kita nih? Pernyataan bahwa seseorang menerima kitab dengan tangan kanan disebut dengan golongan ma'ashabul yamin. Belum ada pernyataan bahwa seseorang itu yang menerima catatan amal dengan tangan kiri atau ashabul masy'amah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh seorang laki-laki tadi, "Ya Rasulullah, beri ulun syafaat ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ini siapa ini minta syafaat lawan aku nih? Minta syafaat lawan aku nih siapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mendekat kepada seorang laki-laki itu yang pada saat itu sedang disiksa padahal hari belum ditentukan masuk surga ke hati dia atau masukkah ke dalam neraka. Belum ada penentuan seperti itu. Tapi mengapa kata Rasulullah SAW ada seorang hamba ini disiksa? Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya hendak memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah supaya seorang hamba ini jangan disiksa. Karena merasa umat lah. Lalu mengapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Muhammad," kata Allah Subhanahu wa taala, "jangan engkau beri syafaat kepada orang ini." Mengapa ya Allah? Kata Rasulullah SAW, orang ini mengapa engkau siksa terlebih dahulu? Padahal dia belum berhitung, padahal dia belum berhisab, padahal belum dia bermizan, bertimbang. Belum ada pernyataan dia termasuk golongan masy'amah atau golongan maimanah. Belum ada pernyataan seperti itu. Para malaikat menyaksikan pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala pun menyaksikan, demikian juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, seluruh siswa Madrasah Negeri 1 Tabalong, tahulah ya Rasulullah, amalan hambamu ini atau umatmu ini, mengapa dia disiksa sebelum terjadinya pernyataan seseorang masuk surgakah atau masuk api nerakakah? Mengapa jar-jar Rasulullah gawian orang ini? Dia ini kata malaikat, Allah Subhanahu wa taala pun menyeru bahwa ia adalah orang yang pada waktu di dunia memusuhi Ramadan dan dimusuhi oleh Ramadan. Ya itukah jar Rasulullah? Mengapa dia memusuhi Ramadan? Karena dia termasuk orang-orang yang tidak bergembira dengan bulan Ramadan. Karena dia termasuk orang yang merasa susah, merasa sulit, merasa keberatan dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi termasuk memusuhi Ramadan. Sehingga dia berani melanggar aturan Allah, berani melanggar hukum Allah, meninggalkan ibadah puasa terang-terangan. Kemudian dia bermaksiat, minum, makan di tengah-tengah orang yang sedang berpuasa.
Adakah kira-kira seperti itu? Tetamu manusia adakah? Adakah Pator? Adakah kira-kira tamu manusia? Nama musuhi Ramadan adakah? Satu, hatinya sudah tidak gembira. Padahal jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan api neraka menyentuh jasadnya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka menyentuh. Kalau sudah mengharamkan tuh mencium gina kayak kada, apalagi disentuhnya. Insya Allah baru gembira, belum lagi melaksanakan dengan penuh iman. Nah ini orang nih nana sebelum di pernyataan termasuk orang ini penerima catatan amal dengan dengan tangan kanan atau tangan kiri, golongan maimanah dan golongan masyamah, belum lagi ternyata dia sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ia adalah orang atau umatmu yang selama hidupnya dia memusuhi Ramadan dan dimusuhi oleh Ramadan. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu yang dijelaskan oleh Rasulullah beberapa abad yang lalu. Nanti akhir zaman akan tiba, akan ada umat Nabi Muhammad yang disiksa sebelum pernyataan dia menerima catatan ya sebagai golongan kanan atau golongan kiri. Nah mudah-mudahan orang seperti ini tidak ada, mudah-mudahanlah di sekitar kita. Karena dia apa? Karena dia berilmu, karena dia beriman dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah, sehingga dia tidak berani menantang hukum taklifi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya nih orang ini wani meninggalkan puasa Ramadan dan wani bermaksiat, wani menantang ya kada puasa, bemakan-makan pulang. Ya, bemakan waktu siang. Berani. Artinya tidak ada ketakutan di dalam hatinya. Ya. Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketakutan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Ibu doakan, mudah-mudahan kita semua kita tingkatkan selalu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah dahulu. Kemudian yang kedua, mari kita jalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan amaliyah ya, yang rutin, istiqamahkan. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini jaka ibarat tuh harganya lebih mahal daripada bulan-bulan yang lain. Semua bulan kata Rasulullah SAW adalah racun. Penawarnya hanya ada satu bulan, yaitu Ramadan. Seluruh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong, peserta pesantren Ramadan yang Ibu cintai, kembali kita mengingat bahwa Ramadan ya sebagaimana tema di di spanduk Pak Pator, sanjunglah Ramadan dengan kesejukan Al-Quran. Mengapa kira-kira panitia ini membuat tema seperti itu? Karena Ramadan sangat identik dengan Al-Quran. Ya Allah, memang dalam hadis Rasulullah SAW itu banyak sekali menceritakan tentang Ramadan dan Al-Quran. Jadi kalau bulan Ramadan ini sampai bulan Ramadan ini tidak ada orang yang dekat dengan Al-Quran kira-kira lebih-lebih di bulan lain Ramadan ya. Jadi insya Allah. Mengapa demikian? Karena Ibu hendak menyampaikan lagi apa itu keidentikan ya. Sehingga Ramadan dengan Al-Quran ya, itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Boleh dikatakan demikian. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaqulu asyamu. Puasa dan Al-Quran itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberi syafaat ya bagi hamba yang mengerjakan
mengerjakannya. Jadi puasa dan Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang mengerjakannya. Ini tadi, kenapa tadi sanjunglah Ramadan dengan kesejukan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena dalam hadis itu puasa itu berseru. Asyamu ya yaqulu asyamu rabbi inni mana'tahu ta'ama wasyaraba bin nahari wasyaffi'ni pih. Kata puasa, ya Rabbi, ya. Puasa berkata, aku telah menghalangi orang ini makan dan minum pada siang hari. Bila kita puasa, jelas kita kada makan dan tidak minum pada waktu apa nak? Pada waktu siang hari. Kalau malam boleh sudah. Ujar puasa, aku telah menghalanginya dari makan dan minum pada siang hari. Maka kata puasa, berilah syafaat orang ini ya Allah. Dan puasa tadi memberi syafaat. Syafaat itu apa artinya? Syafaat adalah pertolongan. Jadi katakan yang memberi pertolongan bukan hanya Rasulullah. Ya. Al-Quran pun bisa memberi syafaat. Puasa pun bisa memberi syafaat. Jadi pertama dulu puasa. Jadi fungsi puasa dan Ramadan itu kenapa tadi dihubungkan, selalu tidak dipisahkan, karena dua-duanya ini bisa memberikan syafaat bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang ini berkat dia berpuasa. Karena puasa adalah apa? Untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi semua ibadah kita itu yang sembahyang, sedekah, berzikir itu untuknya dan lain-lain sebagainya itu untuknya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Illa soma, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi, illa soma, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi puasa ini adalah ibadah spesial. Itu yang pertama, bahwa puasa bisa memberikan syafaat kepada hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa yaqulul Qur'anu, Al-Quran pun berkata, Rabbi mana'tahun nauma bil-laili fasyafi'ni fihi fayasyafa'an. Kata Al-Quran, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur pada malam hari. Jadi orang yang pada waktu malam hari, misalnya contoh bulan Ramadan inilah banyak membaca Al-Quran, dia mampu menahan matanya untuk tidak bercepat-cepat tidur, maksudnya mampu menahan matanya. Jadi Al-Quran itu mampu menahan matanya, menghalangi matanya untuk tidur. Kebanyakan tidur kurang bagus. Yalah, kebanyakan tidur, kebanyakan istirahat, kebanyakan makan tuh tidak baik. Kebanyakan istirahat kurang baik juga, tidak baik juga. Jadi jar Al-Quran menghalanginya, ya menghalangi matanya tadi untuk tidur pada malam hari. Oleh karena itu jar Al-Quran, maka ya Rabbi berikanlah syafaat kepada dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung dengan permintaan Ramadan tadi, puasa, dan permintaan Al-Quran tadi untuk memberikan syafaat kepada orang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya langsung memberikan syafaat. Jadi anak-anak ibu yang ibu cintai, jangan kalian abaikan Al-Quran. Jangan kalian abaikan bulan Ramadan ini dengan waktu yang lewat begitu saja. Walaupun perlu juga istirahat lah, cuma jangan banyak istirahat.
Nah, ini pentingnya kita membudayakan, boleh kita katakan membudayakan membaca Al-Quran. Kalau bulan puasa ini sudah terbiasa banyak membaca Al-Quran, insya Allah bulan-bulan yang lain lah akan terbiasa juga. Berapa Rasulullah menganjurkan dalam hadisnya? Berapa kita disuruh setiap hari baca Al-Quran? Berapa kira-kira ada pernah mendengar? Hak Al-Quran itu berapa ayat dalam satu hari? Berapa ayat dalam satu hari? Adakah pernah mendengar? Kalau kita kurang daripada berapa ayat ini berarti kita belum menunaikan hak Al-Quran. Belum menunaikan hak Al-Quran. Berapa kira-kira nak? 100 apa? 100 ayat. Bila kita kurang daripada 100 ayat membaca Al-Quran setiap hari, kita masih kurang menunaikan hak-hak Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu dia akan memberikan syafaat, dia akan memberikan pembelaan, tetapi dia sebaliknya akan menuntut kepada orang-orang yang mengabaikannya. Jadi hati-hati nak. Makanya Al-Quran itu apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sudah tingkatan tinggi nih bertakwa ini. Bukan hanya beriman tapi bertakwa. Jadi mudah-mudahan hati kita selalu cinta dengan Al-Quran. Setiap hari itu membaca Al-Quran minimal 100 ayat. Kalau kita lihat 100 ayat itu lebihan nih sehari baca. Labih sehari. Kenapa? Yasin aja 83 sudah. Tabarak berapa? 30 sudah. Jangan pas 100. Yasin 83. Tabarak tuh 17 pas 100 jusiden. Nah ngitung arahnya kada menuntungkan, kada menyelesaikan. Selesaikan sampai akhir. Belum lagi Al-Waqi'ah, belum lagi Ar-Rahman, belum lagi Suratul Kahfi dan sebagainya, ya kan? Ibu mengharapkan ini seluruh siswa. Ingat, kalau ingin mulia dan dimuliakan, banyak-banyaklah bergaul dengan Al-Quran, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Diatur itu waktu setiap hari itu diatur, apalagi di bulan Ramadan ini. Hidupkan kata Rasulullah SAW waktu sesudah salat asar. Hidupkan Rasulullah SAW waktu sesudah salat subuh. Nah itu dua waktu yang sangat penting ini. Karena apa? Karena kalau kita mengabaikan dua waktu yang sesudah salat asar dan salat subuh, itu banyak kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Kenapa jadi kelalaian? Habis sembahyang subuh tidur misalnya. Waduh. Makanya jangan dibiasakan habis sembahyang subuh mendekati bantal. Jangan dibiasakan habis sembahyang subuh dekat-dekat dengan kasur. Apa bu dibuat bu? Duduk aja sambil berzikir. Setidak-tidaknya kalau berzikir itu mata terbuka saja, ya kan? Setidak-tidaknya dibawa belenggang ke kanan ke kiri, akhirnya mata kita segar masih. Ambil air, tanaman siram. Kalau menyiram tanaman masih ngantuk juga, mata tuh disiram, kira-kira ada ngantuk lagi. Menghidupkan ya waktu sesudah salat subuh, karena waktu itu sangat apa ngarannya, sangat mubarak, berkah benar, berkah sekali waktu yang dua waktu itu, lebih-lebih di waktu tengah malam. Jadi seluruh peserta pesantren Ramadan Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong, ibu mengharapkan marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Karena ingat bulan Ramadan adalah syahrun azimun mubarakun. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang besar, bulan yang melebihi daripada keistimewaannya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan yang agung itu namanya. Karena apa? Semua kebajikan terkumpul.
Siapa berdoa akan dikabulkan doanya. Siapa yang bertobat akan diterima taubatnya. Cak ibarat orang musim maiwak tuh mah kada dapat juga 4 maiwak, rugi bulan Ramadan nih. Ya kah? Andaikan seperti orang musim maiwak lah. Napa? Puasa saja dia melakukan. Sembahyang wajib aja dia lakukan. Orang tadarus tidak ikut, orang hatam Al-Qur'an tidak ikut, berzikir tidak ditingkatkan. Amalan-amalan yang lain tidak ditingkatkan, itu artinya sama seperti bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW banyak sekali memberikan nama-nama bulan Ramadan. Antara lain apa dikatakan Rasulullah? Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan di mana di dalamnya terdapat ya 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Harapnya 1000 bulan itu kalau kita hitung berapa tahun? Kurang lebih 83 tahunan. Ba'amal malam itu ini apalagi nih sudah hampiri separuh ya. Separuh Ramadan. Malam tadi malam keberapa? 14 ya. Nah, esok malam 15. Pak Kunut sudah Pak Haris lah. Nah, lah Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya dalam artian mengurangi tidur malam. Mengurangi berkumpul dengan istrinya. Ya. Mudah-mudahan kita ini walaupun kita kada sama lawan Rasulullah, mairingi, mengikuti ya. Sempat-sempatkan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, bulan Ramadan adalah syahrul muasah, bulan kasih sayang. Di mana pada bulan ini kita lebih banyak berkumpul dengan anggota keluarga ya. Kira-kira makan sahur ya, tak kumpulan. Makan apa lagi nak? Makan berbuka puasa, tak kumpulan. Ya lah. Apalagi kira-kira? Bulan ini bulan kasih sayang, kita lebih banyak merasakan. Mudah-mudahan diamalkan, jangan merasakan saja. Oh beginikah ternyata laparnya, hausnya orang-orang fakir miskin. Ya Allah lah. Oleh karena itu menggerakkan hati kita untuk melaksanakan kegiatan sedekah. Walaupun misalnya kita hanya mampu memberikan sesisir pisang, hanya mampu memberikan segelas air misalnya, walaupun hanya mampu misalnya sebungkus makanan. Nah, itu ngarannya membiasakan bersedekah. Nah, itu ngarannya bulan kasih sayang. Banyak sekali Rasulullah SAW mengatakan bulan-bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya bulan Ramadan ini dibagi dalam tiga bagian ya Allah. Awaluhu rahmatun. Udah pernah mendengar hadis itu? Wa ausatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Ingat akan 10 hari pertama daripada bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menurunkan rahmatnya, kasih sayang Allah diberikan Allah. Jangankan Allah awal Ramadan sudah memandang penuh rahmat lawan kita ini. Majar Allah nih hambaku ni hendak melaksanakan ibadah puasa esok. Ku pandang engkau hambaku jar Allah dengan penuh rahmat. Kalau Allah memandang penuh rahmat tuh napa-napa aja dipinta insya Allah kabul. Nyatakan nih. Makanya amalannya napa? Allah marhamni birahmatika ya arhamar rahimin, minimal 100 kali sehari. Kita baca lah semalam tak. Encak sudah tiap tahun. Pada hingga itulah diamalkan aja lagi. Ini sudah lewat 10 hari. Malam ke-14 tadi. Hari ini hari 14 pulang. Wa ausatuhu maghfiratun. Pertengahannya ya Rasulullah 10 hari pertengahan Ramadan itu mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 maghfiratun. Ampunan Allah. Banyak kita bulan Ramadan ini meminta ampun. Adakah orang-orang kira-kira yang kada diampuni, yang tidak diampuni pada bulan Ramadan ini adakah? Ada kira-kira lah.
Karena dia sendiri tidak meminta ampun, karena dia sendiri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, boleh jadi tidak diampuni. Nah, oleh karena itu banyak-banyak ya kita minta ampun kepada Allah. Oleh karena itu banyak-banyaklah mengucapkan atau membaca Allahumma ghfirli dzunubi ya rabbal alamin. Nah, 10 akhir daripada bulan Ramadan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itqum minan nar, pelepasan diri kita daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan ya nak ya, banyak-banyak kita ini meminta ampun. Lalu ada yang bertanya, ibu, apa bu, kalau banyak sekali bu amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, oleh karena itu kita tidak jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan ini wastaksiru fihi min arba'in khisalin, kata Rasulullah. Perbanyaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada bulan ini melaksanakan 4 perkara. Berapa? Berapa perkara? 4. Banyak atau ada itu 4 tak? Hasaniyah, banyak atau ada? 4 tuh banyak atau tidak? Sedikit aja. Nah, sedikit gini ya, mulai kita gawe yang sedikit nih. Jangan hanya minta nang banyak dulu. Wastaksiru ya Rasulullah, banyaki pada bulan ini melaksanakan 4 perkara. Apa jar sidin? Haslataini turuduna bihima rabbukum. Nang 4 itu 2 perkara jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila kamu lakukan Tuhan reda kepadamu. Bagi 4 itu 2 perkara. 2 perkara yang apabila kamu lakukan Allah reda kepadamu. Wa haslataini la ghina abikum anhuma. 2 perkaranya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbanyak, yaitu kamu pasti berhajat kepadanya. Di 4 tadi dibagi 2 perkara yang apa tadi? Bila kamu lakukan Allah pasti meredai, dan 2 perkara lagi yang apabila kamu lakukan kamu pasti berhajat kepadanya. Apa kira-kira nang 4 perkara tadi dibagi 2 tadi? Fa'ammal haslatani allatani turuduna bihima rabbukum, kata Rasulullah. 2 perkara yang 2-nya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau lakukan di bulan Ramadan ini Allah reda lawan kita. Allah reda. Hendaklah Allah reda, hendaklah. Apa itu yang pertama? Fasyahadatu alla ilaha illallah. Banyaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyahadat ya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fasyahadatu alla ilaha illallah. Banyaki bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Contohnya kayak itu lah. Satunya apa? Ya Allah ridha. Wa tastaghfirunahu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaki pada bulan ini yang Allah ridha, banyaki kita meminta ampun. Jadi jangan memikirkan bukaan apa hari ini pulang nih, ngintu aja digenang. Mulai bangun guring, mulai bangun tidur pagi sampai tengah hari mahayal makanan aja. Toh malamnya pulang habis kekenyangan. Ada sempat lalu orang nih minta ridha lawan Allah. Mencari keridhaan Allah tidak sempat sama sekali. Bersyahadat tidak sempat. Minta ampun apalagi. Nah ini termasuk rugi. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Kayak itu lah. Yang keduanya, fa'ammal haslataini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allatani la ghina abikum anhuma.
Yang keduanya lagi, apabila engkau melakukan yang kedua itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu pasti berhajat kepadanya. Adakah hajat kita di bulan Ramadan, Nek? Apa hajat kita? Mudahan ya Allah lah, bisa Ramadan nanti bisa beli baju, itulah. Kira-kira jangan kayak itulah. Bukan itu yang yang suruh Rasulullah yang sebenarnya esensi daripada Ramadan ini. Jadi kembali kepada fitrah itu, kata Rasulullah, setelah berakhir Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Idul Fitri, gitulah. Bukan dalam artian menggunakan baju baru, ya. Jadi kembali kepada fitrah, bagaimana kita setelah akhir Ramadan nanti dapat meraup predikat hamba yang bertakwa, ya. Sebagai modal nanti 11 bulan yang akan datang. Kita ini masuk bulan pelatihan lagi, bulan karantina lagi, dilatih kita ini. Mudah-mudahan, makanya banyak-banyak berdoa, lebih-lebih di bulan Ramadan inilah. Mudah-mudahan hati kita tertata, mudah-mudahan hati kita terbina. Menjadi orang bertakwa itu betul-betul ditanamkan. Apa aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 perkara yang kamu pasti berhajat kepadanya? Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatas'alunallahal jannata. Kamu pasti berhajat minta masukan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta masukan ke dalam surga. Karena surga ini bersiap-siap, berhias diri bulan Ramadan ini menyambut kedatangan kita nanti pada masa yaumil akhir nanti. Mereka menata diri berhias kayak kita itulah di malam-malam Ramadan ini berhias saja. Para bidadari-bidadari surga itu mereka juga mempersiapkan hamba-hamba daripada Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang nantinya mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Kita banyak-banyak berhajat kepada Allah, banyak-banyak berdoa, ya, untuk minta masukan ke dalam surga. Yang kedua hajat kita di bulan Ramadan ini, wa ta'awwazu nabihi minan nar. Banyak-banyak pada bulan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita, ya, minta hindarkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan dimasukkan ke dalam api neraka. Insya Allah. Jadi ada zikir sebelum kita berbuka puasa itu apa, Nak? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Mun seorangan gitu ya lah, orang banyak, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berapa kali, Bu? Banyak, Ki. Nah, itu tadi dibaca sebelum berbuka puasa, banyak, Ki. Mun belum berbuka puasa, kada Bapak juga banyak, Ki, juga itu. Ambil amalan itu di waktu pagi, ambil amalan itu habis sembahyang fardu, ambil amalan itu. Nah, jadi kalau kita pandai memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini, mata kita yang mau tidur tuh seakan-akan kalah dengan apa? Sayangnya bila kita tinggalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Walaupun perlu istirahat itu, ada waktunya istirahat itulah. Tapi jangan kita lewatkan begitu saja. Karena kata Rasulullah SAW, hinadina seseorang yang memasuki bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan dia tidak mendapatkan pengampunan dosa. Orang ini kada sempat meminta ampun, orang ini tidak berbuat amal-amal kebajikan, berarti termasuk orang yang hina di mata Allah, di mata Rasulullah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya, Ibu mendoakan kami seluruh Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong mengharap kepada seluruh siswa kelas 10 dan 11 utamanya lah, mari kita bangkitkan semangat beramal ibadah ya. Jangan lupa banyak amalan-amalan lain lagi
Samping itu berbaktilah kepada kedua orang tua, lebih-lebih di bulan Ramadan ini naklah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita sayangi mereka, kita layani mereka dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Allah akan memandang rahmat dengan anak ini. Siapapun ya orangnya dan dimanapun dia berada, kita manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat ya, menjadi ilmu yang penuh dengan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan mata hati kita, selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan taufik Allah kita harapkan bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya sekedar apa istilahnya pengalaman, bukan hanya sekedar pengetahuan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini kita imani, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita untuk selalu istiqamah dalam beramal ibadah. Oleh karena itu sekali lagi Ibu sampaikan dalam setiap sujud ya, dalam setiap sujud dalam sembahyang itu perbanyaklah nak berdoa. Pertama doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud, terutama sujud terakhir ya. Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sujud itu suatu saat kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak doa di waktu sujud itu, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah ya Tuhan kami, atau ya Allah ya Tuhanku, berikanlah ulunnya rezeki. Itu termasuk rezeki juga. Bisa bertobat sebelum meninggal. Itu ya. Itu berdoa terus dalam sujud terakhir itu. Yang ketiga berdoalah di sujud terakhir itu, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah ya Tuhan kami yang membolak-balikan hati, ya Allah, tsabbit qalbi ala dinika. Tetapkanlah hati kami atas ya apa-apa saja dalam agamamu itu, perintah-perintah yang ada dalam agamamu itu, agar kami dapat istiqamah melaksanakannya. Nah ini yang dimaksudkan, sehingga kita dalam beramal itu bukan hanya ilmu saja nak, bukan hanya ilmu saja, tapi kita amalkan. Bukan hanya diamalkan pulang, tapi istiqamahkan. Insya Allah Ibu yakin kalau bulan Ramadan ini sudah terbiasa tahajud malam, insya Allah di malam lain walaupun kurang nilainya dan artian itulah, tapi tidak mengurangi. Justru istiqamah itu yang kita harapkan. Terbiasa sembahyang tahajud bulan Ramadan, insya Allah mudahan setelah Ramadan tahajud kita dawamkan. Terbiasa sembahyang isyraq di bulan Ramadan, ya 4 rakaat, 2 rakaat, ya 2 kali salam, insya Allah pada bulan selain Ramadan kita biasakan. Biasakan sembahyang duha ya. Biasakan sembahyang duha juga minimal 2 rakaat kah? Kalau hendak dapat istana dalam surga berapa rakaat Tutar? 8 ya. Ya. Amalkan, kalau sudah tahu itu amalkan. Banyak amaliah. Nah oleh karena itu, jadi Ramadan itu sangat identik dengan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran insya Allah mulia dan dimuliakan ya. Demikian itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ibu akhiri dengan kalimat kafarat majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan sedikit ini ya, mudah-mudahan Ibu harapkan semua anak-anak atau siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, seluruh bapak dan ibu dan guru juga termasuk. Mudah-mudahan ulun doakan atau ibu doakan, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, golongan orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan sehingga Ramadan mampu mengubah ya pribadi kita menjadi pribadi yang paripurna, baik di mata Allah, di mata manusia ya. Oleh karena itu pelihara hubungan dengan Allah dengan baik, pelihara hubungan dengan manusia pun dengan baik. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi mudahan bermanfaat.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.